Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya, Mareta Salsabella Eka Wijaya, mahasiswa Universitas PGRI Wiranegara dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu Pancasila Prakemerdekaan. Pada sidang pertama BPUPKI yang dilaksanakan dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, para pendiri bangsa tampil berturut-turut untuk berpidato menyampaikan usulannya tentang dasar negara. Pada tanggal 29 Mei, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, dan yang terakhir, kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, Profesor Dr. Supomo pada tanggal 30 Mei 1945 mengemukakan teori-teori negara, yaitu 1. Teori negara perseorangan atau individualis, 2. Paham negara kelas, dan yang terakhir, paham negara integralistik. Kemudian disusul oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengusulkan 5 dasar negara yang terdiri dari 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau kebudayaan. Setelah sidang pertama BPUPKI dilaksanakan, terjadi perdebatan sengit yang disebabkan perbedaan pendapat. Karena apabila dilihat lebih jauh, para anggota BPUPKI terdiri dari elit nasionalis netral agama, elit nasionalis muslim, dan elit nasionalis Kristen. Elit nasionalis muslim di BPUPKI mengusulkan Islam sebagai dasar negara. Namun dengan kesadaran yang dalam akhirnya terjadi kompromi politik antara nasionalis netral agama dengan nasionalis muslim untuk menyepakati piagam Jakarta yang berisi 7 kata, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua yaitu Pancasila era kemerdekaan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima oleh Amerika Serikat yang mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang. Sehari kemudian, BPUPKI berganti nama menjadi PKI, menegaskan keinginan dan tujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki yang membuat Jepang menyerah kepada Amerika dan sekutunya. Peristiwa ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 sesuai dengan semangat yang tertuang dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. Piagam Jakarta ini kemudian disahkan oleh sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menjadi pembentukan UUD 1945. Setelah terlebih dahulu dihapus 7 kata dari kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya yang ketiga yaitu Pancasila era Orde Lama. Kejadian perbedaan dua pandangan besar antara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pancasila yang dirumuskan dalam Piagam Jakarta dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 tanpa cadangan, menyebabkan Presiden Soekarno turun tangan dengan sebuah dekret presiden yang diumumkan secara resmi oleh Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dekret presiden tersebut berisi tentang 1. Pembubaran konstituante, 2. Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku, dan 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Kemudian yang keempat, Pancasila pada era Orde Baru. Setelah lengsernya Insinyur Soekarno sebagai presiden, selanjutnya Jenderal Soeharto yang memegang kendali terhadap negara ini.
Pada tahun 1968, Presiden Soeharto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968 yang menjadi panduan dalam pengucapan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang terakhir yaitu Pancasila pada era reformasi. Dikesampingkannya Pancasila pada era reformasi ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti. Namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Namun demikian, kesepakatan Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia secara normatif tercantum dalam ketetapan MPR. Disebutkan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Selain TAP MPR dan berbagai aktivitas untuk mensosialisasikan kembali Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, secara tegas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam penjelasan pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Begitulah pemaparan materi dari saya mengenai Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.